Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Dua tukang bangunan tewas dibunuh kelompok bersenjata teroris Papua. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke kembali membuka pelayanan pasien umum. Pengendara masih bandel, polisi bagikan masker gratis dan himbau warga patuh protokol kesehatan. Dua pekerja bangunan yang sedang membangun jembatan di Kampung Kribun, Distrik Dekai, Kabupaten Yaukimo ditemukan tewas minggu lalu. Rionaldo Ratu Roma dan Dedi Imam Pamuji ditemukan tidak bernyawa di dalam sebuah mobil. Mereka diduga korban pembunuhan kelompok teroris Papua. Saya sudah kirim kekuatan ke sana. Saya minta bersabar untuk kita lakukan secara baik tanpa mudah-mudahan tidak ada ekses lain. Kita harusnya sudah memberikan ketenangan supaya kita bisa menyambut PON dengan baik. Saya berharap tidak lagi ada hal-hal yang mengganggu ketenangan, kenyamanan, sehingga kita bisa memasuki pelaksanaan PON ini dengan baik. Polisi dan tentara masih mengejar pelaku yang diduga berasal dari kelompok teroris pimpinan Tendius Gwijangge. Kami dari kepolisian Polres Yaukimo didukung dengan Brimob dan tim yang ada mendatangi TKP pembunuhan karyawan PT Indo Papua terhadap manajer lapangan dan pengawas lapangan yang diduga dibunuh dan dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata. Kami melakukan olah TKP dilanjutkan dengan evakuasi karyawan yang kurang lebih berjumlah 30 orang. Akan dievakuasi menuju ke ibu kota Dekai. Dalam 3 pekan terakhir, kelompok teroris bersenjata ini sudah 3 kali membakar rumah warga. Bahkan pada 24 Juni lalu, mereka membunuh 4 pekerja bangunan. Hendra melaporkan dari Yaukimo, Papua. Tim SAR gabungan masih terus mencari 3 nelayan yang hilang di perairan Puriri, Mimika. Ketiga nelayan tersebut adalah Tono, Nurkawi, dan Tata. Mereka diduga terombang-ambing di tengah lautan akibat mesin perahu mati. Tim SAR menyusuri pantai Puriri hingga ke tengah lautan, namun tidak menemukan keberadaan 3 nelayan tersebut. Namun pada Minggu malam, kantor SAR Mimika menerima laporan bahwa ketiga nelayan sudah ditemukan selamat di Tanjung Nabi, perbatasan Mimika dan Kaimana. Mereka dievakuasi ke distrik Mimika Barat, Kampung Potowai Buru, dan rencananya akan dibawa ke Mimika. Sementara itu, tim SAR juga telah menemukan jasad pemuda berusia 18 tahun yang melompat ke Sungai Wania. Jasad Simon ditemukan terapung di pinggiran sungai. Saat dievakuasi, keluarga korban menangis. Tim SAR gabungan dari pagi melakukan pencarian dengan membagi pencarian sisi kiri dan kanan, berhasil menemukan korban dengan kondisi Mike Delta. Hasil kerjasama tim dari pihak Basarnas dan kepolisian dari sektor Timika Timur dan Basarnas serta masyarakat, akhirnya korban yang tadinya agak sulit ditemukan karena setelah hasil penelitian lebih dalam lagi, korban ternyata berada tertutup dengan ranting-ranting pohon dan dedaunan yang menutupi sebagian sungai, dan akhirnya karena kerjasama tim yang solid, korban bisa ditemukan. Setelah ditemukan, langsung di-onboardkan atau dinaikkan di perahu karet Basarnas, selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah. Dan setelah dari Rumah Sakit Umum Daerah, korban langsung diserahkan ke pihak keluarga korban, bekerja didampingi dari pihak kepolisian juga dengan dari Basarnas. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Semoga ke depan kejadian-kejadian seperti ini kita lebih antisipasi lagi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di pesisir sungai di daerah Timika. Jenazah Simon kemudian dibawa ke rumah sakit sebelum diserahkan ke keluarga. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Jaringan internet terus diperluas di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Saat ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membangun menara BTS atau tower di 27 distrik di Puncak Jaya. Stasiun pemancar ini nantinya digunakan untuk memberi layanan telepon dan internet. Saat ini layanan internet dan telepon baru bisa dinikmati di 3 distrik. Maka dari itu pembangunan tower ditargetkan selesai tahun depan untuk mengentaskan kesenjangan akses telekomunikasi di masyarakat. Nah, dari 257 ini tersebar di semua distrik. Ya. Jadi sekarang sudah tahap survei dan sekarang sudah tahap penyelesaian administrasi. Karena dari pusat meminta untuk kami siapkan surat pelepasan tanah dan itu sementara dalam tahapan proses itu. Tapi secara umum masyarakat mendukung. Hanya memang kami sadari bahwa ada faktor-faktor tertentu yang sedikit menghambat, yaitu masalah keamanan, terus sulitnya topografi di lapangan, yang ada beberapa titik yang kita harus turun dengan helikopter. Itu kita sudah turun ke sana, terkadang sudah bergerak, hanya faktor cuaca lagi, akhirnya tidak tembus. Jadi, tapi tetap diupayakan dari tim survei yang sudah, ya ini kan untuk membuka isolasi. Kita tahu bahwa ini kan programnya Pak Jokowi, yaitu Indonesia Merdeka Signal, dan itu diperuntukkan untuk daerah 3T. Kebetulan Puncak Jaya masih berada dalam daerah 3T, makanya Puncak Jaya mendapat kuota sebanyak 257 site. Tidak memungkinkan karena banyak faktor ini, tapi kita tetap berupaya, khususnya untuk yang memang ranahnya pemerintah daerah. Nah, dalam hal ini memfasilitasi untuk administrasi surat menyurat, terus jika ada masalah gangguan kita fasilitasi dengan mempertemukan dengan tokoh masyarakat dan seperti itu. Tapi untuk menyangkut pembangunannya itu kan sepenuhnya dilakukan oleh rekanan. Nah, provider yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kominfo. Dari Bakti ini. Dari Bakti, ya betul. Pembangunan tower ini merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan layanan telekomunikasi secara merata di Indonesia. Dengan memperluas jaringan internet, masyarakat di wilayah Puncak Jaya akan menikmati layanan informasi seperti daerah lainnya di Indonesia. Hendra melaporkan dari Puncak Jaya, Papua. Ini tiap tahun begini aja. Kantor Pos Merauke menyalurkan bantuan dana bagi warga yang terdampak pandemi di 3 kelurahan. Ketiga kelurahan tersebut yakni Kelurahan Samkai, Kamedoga, dan Muli. Setiap keluarga menerima Rp200.000. Bantuan ini diberikan selama 3 bulan sehingga total mereka menerima Rp600.000. Bantuan ini sangat ditunggu-tunggu sehingga warga berdatangan di kantor pos dan akhirnya menimbulkan kerumunan. Kali ini kita kantor pos Merauke kembali melaksanakan amanah dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Sosial. Hari ini kita sedang menyalurkan bantuan sembako tunai. Sekali lagi bantuan sembako tunai yang dulunya itu lewat BRI, sekarang kita layani untuk tahap ketiga, yaitu bulan Juli sampai September. Adapun jumlah untuk total keseluruhan penerima sembako tunai tahap 3 ini untuk Kabupaten Merauke sendiri itu jumlah 12.000 ya. 12.000, lebih tepatnya 12.411. Untuk berapa distrik itu, Pak? Itu untuk 20 distrik. 20 distrik ya. Nah, untuk hari ini berapa kelurahan ini? Hari ini kita melayani 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Samkai, Busi, sama Kamedoga. Kamedoga ya. Untuk berapa? Masing-masing KPM menerima 600.000. 600.000 ya. 600.000 ini dengan catatan per bulannya itu 200.000. 200.000 ya. Bantuan dari Kemensos tersebut akan disalurkan ke 20 distrik yang ada di Merauke. Karena masih pandemi, penyaluran akan digelar secara bertahap sehingga tidak terjadi kerumunan. Warga diminta mengecek nama terlebih dahulu sehingga tidak membeludak saat datang ke kantor pos. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Rumah Sakit Umum Daerah Merauke sejak Senin kemarin sudah dibuka kembali untuk melayani pasien umum. Sejak 2 bulan terakhir, rumah sakit ini tidak menerima pasien umum
karena peruntukan rumah sakit diubah hanya melayani pasien COVID-19 yang jumlahnya melonjak tinggi. Pelayanan yang sudah dibuka yakni poliklinik umum, sementara pelayanan lain seperti penyakit dalam akan dibuka secara bertahap. Tidak, sementara ini hanya penyakit dalam saja. Yang lain pemeriksaan poliklinik lain ada juga. Sudah kembali buka lagi? Ya, sudah dibuka. Sejak kapan dibuka? Sudah dari minggu lalu, Kak. Kembali buka ya? Dibukanya ini kenapa dok? Memang karena penurunan angka COVID atau gimana? Bukan, karena memang kemarin teman-teman dokter spesialis penyakit dalam kelelahan. Kita juga harus menjaga mereka tuh supaya tidak sampai mereka yang jatuh sakit dan lain-lain. Jadi kita mencoba refreshing mereka untuk mengurangi beban kerja sambil menunggu. Ada juga teman yang ada izin karena orang tuanya meninggal sehingga kapasitas dokter spesialis penyakit dalam berkurang. Sementara layanan apa Pak yang masih tutup? Cuma penyakit dalam saja. Jadi semua itu sudah buka kembali ya. Warga yang datang juga dibatasi karena rumah sakit saat ini masih melayani pasien COVID-19. Lansia dan anak-anak juga untuk sementara masih dilarang berobat ke rumah sakit. RSUD Merauke saat ini hanya menangani 51 pasien COVID-19. Jumlah ini menurun setelah PPKM level 4 diberlakukan di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Penerapan PPKM level 4 yang disertai pembatasan aktivitas di Mimika sejauh ini berhasil menurunkan angka penularan COVID-19. Saat ini, PPKM level 4 sudah diturunkan levelnya menjadi 3. Polres Mimika akan terus membantu pemerintah agar penyebaran COVID-19 bisa semakin turun sehingga aktivitas bisa kembali normal. Polisi diterjunkan untuk membantu penyekatan di sejumlah ruas jalan dan akan bertindak tegas bila ada pengendara yang melanggar. Rata-rata meninggal 5, 4. Sekarang sudah 3 ke bawah? Di bawah, 3 ke bawah. Dan untuk kesembuhan yang tidak pernah ada, sekarang angka kesembuhan lebih tinggi daripada angka positif. Yang dulunya 1000, sekarang sudah sampai mendekati 700-an. PPKM saya minta sekarang sudah persuasif, terutama protokol kesehatan. Terutama pelaku usaha yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya, itu masih tetap jalan terus anggota untuk nanti ada saatnya kita melakukan tindakan tegas aturan. Tapi anggota tetap diperkuat di sebuah titik-titik yang ada. Kita sambil pantau, lihat udah sadar belum, kalau tidak sadar langsung kita main tindakan tegas. Kapolres meminta warga mematuhi penerapan PPKM di Mimika sehingga penyebaran COVID-19 bisa menurun. Dari Mimika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Kepolisian Resor Merauke kembali menggelar vaksinasi massal yang dipusatkan di Klinik Pratama Senin kemarin. Seperti biasa, ratusan warga sudah berdatangan sejak pagi hari, padahal pelayanan baru dibuka pukul 8 pagi. Agar tidak kekurangan stok, petugas menyiapkan 250 dosis vaksin merek Sinovac. Sejumlah warga mengaku baru divaksin karena kesibukan sehari-hari. Sebagian memilih waktu yang tepat agar tidak harus mengantre lama. Dewi, ke klinik ini dalam rangka apa, Dewi? Dalam vaksinasi, Pak. Vaksinasi. Ini vaksinasi yang keberapa? Pertama ya. Tinggal di mana memang? Tinggal di Semangga. Oh, ini Dewi ini kayaknya terlambat. Sudah masih vaksinasi pertama. Kenapa terlambat tuh, Dewi? Karena waktu itu saya masih tinggal di Pondok, Pak. Oh, di Pondok. Ya. Terus? Sekarang ada vaksinasi pertama lagi, saya vaksinasi sekarang. Oh gitu. Tapi enggak takut ya? Enggak, insya Allah enggak. Ini dalam rangka apa, Hafsa? Vaksin ya? Iya. Vaksin berapa? Pertama. Kenapa terlambat, Hafsa? Baru diisi dari sekolah. Oh, memang masih sekolah ya? Iya. Artinya kemarin-kemarin enggak sempat gitu? Iya. Enggak sempat. Pemda Merauke menargetkan 150.000 warganya sudah divaksin sebelum Oktober. Vaksinasi terus digenjot Pemda dibantu Polri dan TNI dengan target 1.000 dosis tiap hari. Sementara itu di Lapas Merauke, dari 382 narapidana, hanya 54 napi yang lolos tes kesehatan untuk divaksin. Jumlah warga binaan pada tanggal 21 kemarin adalah sebanyak 352. Namun setelah melalui proses verifikasi data,
dan Coklit bersama Dinas Kependudukan Catatan Sipil hanya terdapat 167 warga binaan yang mempunyai nomor induk kependudukan atau NIK. Sehingga sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa yang bisa dilakukan vaksinasi adalah warga masyarakat yang mempunyai NIK atau KTP. Sehingga dilaksanakanlah berdasarkan basis data 167 warga binaan. Nah, kemarin dalam pelaksanaan tentu dari pihak Nakes melaksanakan screening. Dari 167 hanya 54 yang memenuhi syarat secara medis untuk dilakukan vaksinasi. Selebihnya ada yang terkendala medis dan juga ada terkendala kegiatan lain sehingga tidak bisa melaksanakan vaksinasi. Jadi perlu kami sampaikan dari 167 ada 54 yang berhasil untuk dilaksanakan vaksinasi. Harapan tentunya pada kesempatan vaksinasi kedua kami sudah berkoordinasi dengan Dr. Skaria dari Kepala Puskesmas Gudang-Arang, diberikan kesempatan juga bagi warga binaan yang kemarin belum lolos verifikasi medis bisa dilaksanakan. Di samping vaksinasi kedua bagi yang 54 orang kemarin juga dilayani vaksinasi bagi warga binaan yang kemarin belum bisa melaksanakan vaksin dosis pertama. Kalapas juga menghimbau narapidana selalu menerapkan prokes agar terhindar dari COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Hingga saat ini masih banyak pengendara di Merauke yang tidak mentaati protokol kesehatan. Padahal tidak sedikit mereka dilarikan ke rumah sakit akibat terpapar COVID-19. Untuk itu, polisi Senin kemarin kembali membagi-bagikan masker secara gratis kepada pengendara di ruas jalan Brawijaya, Merauke. Seringnya polisi membagikan masker gratis ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran warga akan bahaya COVID-19. Mereka kerap keluar rumah tanpa mengenakan masker. Selain itu juga masih banyak pengendara tidak memakai helm dan membawa surat-surat kendaraan. Saat ini kami bersama-sama dengan Polwan dan Bayangkari Polres Merauke melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka hari ulang tahun Polwan ke-73 1 September tahun 2021 ya, di mana kami sudah melakukan kegiatan-kegiatan sebelumnya, yaitu bakti sosial berupa mengunjungi anggota dan rekan-rekan Polwan yang sakit ya, memberikan bantuan sembako, kemudian memberikan masker ya. Begitupun dengan hari ini rangkaian kegiatan masih dalam rangka Polwan juga, yaitu membagi-bagikan masker kepada masyarakat yang terdampak akibat COVID-19 ini. Meski kasus COVID-19 di Merauke cenderung menurun, warga tetap diwajibkan menaati protokol kesehatan karena COVID-19 kemungkinan besar masih akan muncul dan menular secara meluas. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panitia PON ke-20 Papua resmi menggunakan kemasan air minum lokal dengan merek Robongholo. Air minum kemasan ini merupakan produksi PDAM yang akan digunakan seluruh peserta dan ofisial PON. Air minum kemasan Robongholo merupakan produk lokal asli Sentani, Kabupaten Jayapura. Robongholo saat ini sudah mampu bersaing dengan produk air kemasan lain yang sudah terkenal. Dijadikannya Robongholo sebagai minuman ofisial bisa meningkatkan perekonomian karena pabrik air kemasan tersebut banyak mempekerjakan warga lokal. Saya memberikan apresiasi dan terima kasih pertama kepada PDAM, Pak Dirut dan jajaran yang sudah membuat inovasi untuk adanya produk ini, dan terima kasih juga untuk PT Imari yang berkenan untuk memanfaatkan produk lokal ini menjadi minuman resmi PON 20 tahun 2021 di
Kabupaten Jayapura. Ini produk lokal. PDAM adalah perusahaan milik Kabupaten Jayapura. Dan dari upaya-upaya ini, selain pekerjaan utama PDAM, ini juga nanti akan memberikan pendapatan asli daerah. Jadi pendapatan asli daerah, dan itu dampak lainnya ke situ. Tapi dampak lainnya untuk memberikan spirit untuk sumber-sumber lain juga bisa masyarakat melihat, dan mereka bisa melakukan usaha-usaha untuk ekonomi mereka dengan bisnis-bisnis seperti PDAM. Ini satu kebanggaan untuk Papua bahwa produk lokal menjadi minuman resmi PON. Dan ini masyarakat Kabupaten Jayapura tapi Papua, kita bangga bahwa minuman lokal Robong Horo akan dipakai sebagai minuman resmi PON. Kebanggaan kita, ada 3 pihak yang sudah melakukan MOU, yaitu pertama dari Peparnas, kemudian dari PT Imari, dan dari KONI Jawa Barat. Ini menjadi tantangan tersendiri. Tetapi dengan adanya alat-alat mesin kami yang baru dan ada penambahan alat pencetak kemasan ini yang kebetulan kita datangkan dari Jawa, sudah tentu ada strategi khusus lah ya kami untuk meningkatkan kapasitas produksi. PON ke-20 akan digelar 2 Oktober mendatang. Gelaran PON diharapkan bisa menggerakkan perekonomian di Papua yang saat ini pertumbuhannya melambat karena dihantam badai pandemi COVID-19. Renol melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.